Namaku Intan. Aku merupakan salah satu siswi di Sekolah Purwokerto. Hai, aku siswi SMA di Cilacap. Sekaligus aku menjadi santriwati di sekitar SMA itu. Aku seorang siswi di salah satu SMA di Cilacap. Mungkin kisahku akan mewakili kisah teman-teman yang merindukan akan kasih sayang orang tua. Aku akan menceritakan sedikit tentang kisah kemarin soreku yang aku sendiri itu nggak tahu itu baik atau enggak, tokij banget buat aku, itu buruk atau enggaknya, aku sendiri itu juga nggak tahu. Pondok pesantren merupakan tempat untuk mencari ilmu, layaknya sekolah pada biasa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada permasalahan di situ. Aku punya pacar, namanya Rio. Awalnya dia baik banget sama aku. Dia memperjuangin aku sampai aku itu bener-bener suka sama dia. Ya awalnya emang gitu. Tapi makin kesini aku makin bingung sama sikap Rio. Dia suka cemburu sama hal-hal yang menurutku itu nggak perlu. 17 tahun aku hidup bersama Simbah tanpa orang tua. Aku sudah terbiasa mendengar orang-orang memanggilku anak buangan. Karena usiaku masih terlalu kecil, aku tidak menyadari apa itu arti anak buangan. Awal-awal masuk pondok pesantren is okay, biasa saja. Tapi ada suatu kejadian yang membuat aku berubah sedrastis ini. Hingga suatu ketika, aku mendapatkan sebuah prestasi di sekolah dan guru memanggil kedua orang tuaku. Namun, mereka tidak menghadirinya. Di titik itulah aku merasa, apakah iya mungkin aku ini adalah anak buangan? Karena simbahku pun tidak merespon positif apa yang telah aku capai. Bukan hanya di rumah sekitar, di sekolah pun aku tidak mempunyai teman. Teman-temanku mengejekku bahwa aku ini adalah seorang anak buangan. Aku tidak mempunyai orang tua. Hal itu membuat mereka menjadikanku sasaran empuk untuk mereka bully. Perasaanku sangat tidak nyaman. Aku sedih. Aku merasa aku tidak dihargai. Aku ingin melawan. Meskipun saat itu tubuhku lebih besar dari mereka, namun aku tak punya daya untuk melawan. Teman-teman yang lain pun ikut menjauhiku karena mereka tidak ingin mengambil resiko. Jika mereka dekat-dekat denganku, mereka juga akan dibully. Di rumah pun demikian. Rumah yang biasanya adalah tempat ternyaman itu tidak berlaku untukku. Aku benar-benar tidak merasakan nyaman berada di rumah, apalagi di sekolah. Hal itu benar-benar menggangguku. Dia ngelarang aku buat chat sama semua temen cowokku, entah itu tentang tugas atau apapun itu. Aku nggak tahu kenapa, tapi dia dulu nggak gitu. Yang paling buat aku sakit hati lagi, dia ngelarang aku buat chat sama sahabat terbaikku. Kata dia, mereka itu nggak seperti yang aku kira. Mereka itu nggak sebaik yang aku kira. Aku nggak tahu kenapa dia berubah. Aku nggak tahu kenapa dia seperti itu. Aku bingung. Dia juga sering ngajak aku ke hal-hal yang membuatku itu nggak nyaman.
Dia sering ngajak aku pergi ke tempat-tempat yang sepi. Sering banget aku tolak. Tapi dia suka ngambek gitu. Aku bingung harus gimana. Aku pengen ngelepasin dia. Karena makin kesini aku itu makin gak nyaman. Tapi kalau aku ngelepasin dia, aku masih sayang sama dia. Gimana sih? Aku udah sayang banget sama dia. Aku udah terlanjur sayang. Tapi kalau aku pertahanin, aku gak mau Rio sama sahabatku itu gak akur. Gimana pun mereka sahabat terbaikku. Mereka sahabat terbaikku. Aku bingung harus gimana. Entah apa, pada saat itu aku dan semua anggota kamar dipanggil oleh pengurus. Dulunya aku diam, pemalu, dan secara fisik bisa dibilang aku gendut. Dan saat itu kami semua pun dipanggil. Dan mereka mempermasalahkan hal yang sepele sangat. Mereka mempermasalahkan dan menyangkut pautkan dengan fisikku ini, dengan fisikku yang ini. Aku kira semua ini adalah hal sepele dan hal yang biasa. Tapi anehnya, pengurus pondok tidak sedemokratis apa yang aku pikirkan. Mereka mengambil informasi dari mereka yang sebenarnya tidak sangat logis. Aku sakit, kecewa, bingung. Aku harus bilang apa? Aku ingin berbicara dan ingin membela diriku, tapi aku tidak bisa. Aku tidak memiliki keberanian untuk mengatakan. Aku pengen curhat, tapi malu. Mau curhat ke keluarga, malu. Curhat ke temen, ya siapa? Ke sahabat, gak mungkin karena dilarang sama Rio. Aku tidak tahu untuk bercerita kepada siapa. Aku merasa semua tidak ada yang bisa memahamiku.